Teman-teman, selamat datang di channel Cerita Maprala. Namaku Aprilia Prala. Semoga suka ya dengan pembawaan ceritaku. Nah, cerita kali ini datangnya dari Banyumas. Ya, sekitar tahun 70-an. Nah, ada seorang anak pria, namanya ini Manto. Kira-kira umurnya 14 sampai 15 tahun lah ya. Dan dia ini lahir dari keluarga ya yang biasa-biasa aja dan ya agak miskin. Nah, jadi karena itu dia ini ya kayak kayak dihina-hina lah ya, dan keluarganya ini juga sering diinjak-injak. Jadi dia ini punya keinginan buat ngelindungin keluarganya, dan dia berusaha buat jadi kuat agar ya nggak diinjak-injak lagi. Singkat ceritanya, di desanya ini ada sebuah perkumpulan kayak silat-silat gitu, dan mempelajari ilmu namanya ya kanuragan. Jadi ilmu ini ya semacam ilmu silat, tapi ada ilmu batin, ya kayak kabal-kabal gitulah ya. Isu-isunya sih ilmu ini biasanya digunain sama orang-orang dulu, ya berperang dan melawan penjajah. Dan akhirnya Manto ya berusaha buat mempelajarinya, dan dia berhasil. Dan hasilnya ya dia ini merasa kuat dah, karena ya dia ini udah nggak mempan dibacok, dan sikapnya berubah jadi sombong banget dan mutusin kerja di tempat-tempat terlarang gitu ya. Umumnya dia ini jadi preman lah ya, dan lama-lama kerja jadi penjaga. Akhirnya dia ini bosan juga, kepikiran juga ya, apalagi nih yang bisa kulakukan. Niatnya ini ya mau ngembangin ilmunya, dan semuanya ini ya nggak bakal berjalan kalau dia ini nggak kaya. Keinginan buat ngembangin ilmunya pun ya meningkat, dan dia ini punya guru silat serta guru yang ngajarin ilmu kebalnya. Namanya ini Ki Sulam. Gurunya tahu kalau Manto ini ingin belajar lebih, dan dikasih tahu lah kalau kamu belajar ini, kamu bisa narik benda-benda yang berharga dari dunia gaib, ya kayak emas, perak, dan selainnya lah ya. Tapi ada risikonya. Jadi kamu ini nggak bakal tahu barang siapa yang kamu ambil dan apa yang mereka balas dan tuntut di kemudian hari. Dengar peringatan dari gurunya, Manto nggak peduli. Dengan keinginannya ingin ilmu yang kayak gitu dan juga kaya, ya udah karena nggak takut, jadi dikasih tahu caranya sama Ki Sulam. Jadi Manto ini disuruh buat bertapa di satu titik. Dia pun mutusin buat bertapa ya di rumahnya aja, dan syaratnya dia ini nggak boleh makan atau minum ya selama 7 hari 7 malam. Iya, aneh emang, tapi ya karena begitulah, ilmunya juga udah tinggi, dan Manto benar-benar bertapa, baca-baca doa, bersilah, dan merem buat ngedapatin apa yang dia mau ini. Selama 7 hari 7 malam dia ini bertapa, jadi makhluk halusnya ini banyak yang datang bergantian buat ngeliatin dia. Selang 7 hari dia ini ngebuka matanya, dan iya, di depannya udah ada emas dan barang-barang pusaka gitu yang terbuat dari emas. Dan intinya setelah ngejual semua barang-barang yang dia dapatin, dia ini jadi kaya. Dan setelah itu gurunya masih ngingatin soal risiko tentang ilmu ini, dan sekali lagi Manto nggak takut dan nggak peduli, karena tujuannya ini ya yang penting kaya. Selang 1 sampai 2 bulan, yang awalnya dia ini nggak punya kendaraan, jadi dia ini punya mobil dan baju-baju bagus, dan jadi keren lah si Manto ini. Dan pas dia kaya, dia ini main perempuannya ini banyak, sana sini ganti-ganti, dan pada nempel ya, dikasih duit ya para perempuan ini ya pada nempel gitu. Dan pas satu momen Manto ini ketemu sama satu perempuan. Dia ini lembut dan gak neko-neko, dan Manto senang banget melihatnya. Tapi perempuan ini ya agamanya kuat, dan keluarganya juga ya keluarga yang agamis, dan bapaknya ini ya kayak pemuka agama di daerah itu, dan namanya ini Ibdah. Manto berusaha buat ngejar dia berkali-kali, tapi ya Ibdah ini gak mau. Ya benar-benar gak ada perasaan suka sama sekali lah. Ya bayangin aja deh, kayak perempuan yang datang dari keluarga yang agamis dan baik-baik, sama pria yang ya kayak preman, sombong, dan merasa jago, ya kan gitu ya, mana mau. Singkat cerita, Manto pun ngedatangin gurunya lagi. Pak, saya suka sekali perempuan ini, dan saya dekatin perempuan ini. Dan kata Ki Sulam ya kejar, dan Manto ngejawab nggak mau, maunya pakai cara gaib aja. Dan di sini gurunya kecewa banget,
Karena ya Manto ini udah kelewatan dan dia nggak pergunain ilmunya sama sekali. Dan gurunya ngerasa kalau si Manto ini turutin terus, jadi ya nggak ada habis-habisnya gitu. Dan akhirnya gurunya nggak ngasih solusi. Manto pun akhirnya pergi ke dukun yang lain dan dia ini mau belajar tentang ilmu pelet. Dan ilmu peletnya ini ya ilmu tingkat tinggi, dan tanpa melihat risikonya dan apapun masalahnya dia langsung memakai ilmu ini. Dan syarat ritualnya ini, dia ini harus mandi dan berendam di kayak air yang sudah ada 7 kembang rupa. Jadi kayak air kembang lah ya. Selama 1 malam penuh, selama 3 hari berturut-turut. Jadi tiap malam selama 3 hari, dia berendam di air kembang itu. Ya beneran dilakuin dong. Pas aja lewat. Dan ilmu peletnya ini kayak punya persyaratan lainnya. Jadi ilmunya ini didapat dari kayak jin gitu. Intinya jinnya ini minta imbalan kayak ya kalau peletnya berhasil, anak pertama dari pernikahannya ini harus cacat. Tapi kalau peletnya ini gagal, Manto bakalan kena bencana. Entah apapun itu ya. Dan tanpa basa-basi, dia ini langsung meluncurin ilmunya ini ke Ibdah. Dan yang namanya pelet nggak bakal bisa ada yang ngelak. Dan akhirnya Ibdah kena. Dari yang awalnya Ibdah ini ngecuekin Manto mulu, akhirnya dia ini nerima, mau diajak jalan, diajak ketemu, dan kayak ya nggak mau lepas gitu. Padahal agamanya kuat. Jalanlah mereka beberapa waktu dan udah nempel banget sampai tiba-tiba Ibdah nggak mau sama Manto sama sekali. Dan iya tiba-tiba aja marahlah Manto dan langsung disamperin dong dukunnya. Lah, kok mantranya nggak berhasil? Dan ternyata setelah diusut sama dukunnya ini, ternyata kakaknya Ibdah ini ya dari pesantren dan calon orang alim gitu. Ya keluarganya udah alim kan. Saat ayahnya Ibdah ini tahu kalau Ibdah dekat sama Manto yang terkenal sebagai preman dan orang yang nggak benar, dan akhirnya keluarganya ini jadi risih dan minta bantuan sama kakaknya Ibdah ini. Ya biar kayak bisa ngejagain Ibdah. Jadi ya simpelnya Ibdah ini nggak mau lagi sama Manto. Dan nama kakaknya ini Rashid. Dan saat itu juga Manto jadi marah. Dan dia ngemikirin hal buat ya gimana lawan kakaknya Ibdah dengan cara apapun. Karena ya dia ini kesel banget. Dan di sini juga Manto udah gagal kan. Ya, yang awalnya peletnya ini bekerja sama Ibdah, namun sekarang dia ini gagal menikah. Nah, itu artinya bakal ada bencana nih buat si Manto. Dan kejadian juga, saat itu Manto lagi, ya dia ini lagi ngerokok di teras rumahnya. Tiba-tiba aja ada sosok, ini jin atau siluman. Ya, rupanya ini kayak kakek-kakek pendek dan ngebawa tongkat yang tinggi. Tapi wajahnya ini ya, dia ini nggak punya mata. Dan di situ si sosok ini minta matanya Manto. Dan saat itu juga matanya Manto yang sebelah kiri ini sakit banget, perih, dan rasanya ya kayak nusuk ke dalam gitu. Dan ya udah, seketika itu juga mata yang sebelah kiri ini buta dan gak bisa ngelihat lagi. Dan keadaan matanya ya jadi putih semua, jadi hitamnya ini hilang gitu. Dan sejak saat itu Manto cuma bisa ngelihat pakai mata kanan. Disamperin lah dukunnya lagi dan marahlah dia. Dan dukunnya ngasih peringatan kalau mantranya ini jangan dipakai lagi. Dan akhirnya satu persatu bagian tubuhnya Manto ini bisa keambil. Dan ya inilah bencananya. Dan tambah marahlah Manto, dan dia ini ngerasa semua ini salahnya kakaknya Ibdah, dan gimana caranya agar dia ini bisa ngelawannya. Dan akhirnya Manto ini ya belajar ilmu Pancasona, semacam ilmu kebal gitu, nggak bisa ditebas, mungkin di atas ilmu kebal lah ya. Dan ini pastinya ya ilmu hitam, dari ritualnya yang panjang dan tumbalnya juga darah hewan. Tapi lagi-lagi ya syarat kayak gitu nggak bikin Manto ini mundur. Apapun risikonya ya diambil lah. Sebab Manto ini ngerasa kalau ilmu hitam ini ya udah bagian dari dirinya. Dan dia udah juga terlanjur ya kesal sama kakaknya Ibdah. Dan gimana caranya dia ini harus balas dendam. Singkat cerita, Manto bisa nguasain ilmunya. Dan ilmu Pancasona ini ya bukan cuman ilmu kebal, tapi ya juga bisa ngecelakain orang dari jarak jauh. Jadi intinya ya ini kayak ilmu hitam yang buat perang-perang gitulah ya. Dan akhirnya Manto ya mencoba sama orang-orang yang ngutang sama bosnya. Ya dia ini kan kayak penagih hutang dan penjaga gitu. Dan benar aja,
orang yang disamperin sama manto ini yang ngutang, kalau nggak bayar ngutangnya ini dibikin sampai muntah darah, tiba-tiba perutnya kebelik sendiri, dan akhirnya udah tuh, dan dicoba ya berhasil kan, dan nggak banyak bacot. Akhirnya manto ini mencoba sama Rashid. Dia ini pengen Rashid ini jadi gila dan meninggal secara konyol, dan dikirimlah satu jin buat ngecelakain Rashid. Ya, bentuk jinnya ini kayak asap, tapi jin yang dikirim manto ini malah nyerang balik ke arah manto. Karena ya si Rashid ini juga belajar semacam ilmu putih, kayak ilmu Pancasona tapi yang putih. Jadi kayak yang baiknya lah ya. Namanya Waring Sungsang, dan ilmu ini ya kayak nangkis dan ngebalikin ilmu yang dikirim orang gitu. Gimana ya, tapi ini ilmunya kayak ngemantulin gitu. Jadi penggunanya ini kayak berserah diri sama Allah, dan ilmu hitam tertinggi apapun nggak bakal mempan gitu. Dan akhirnya si manto ini yang jadi gila, dan lama kelamaan dia ini meninggal secara konyol. Oke, sampai sini dulu ya teman-teman. Silakan subscribe ya kalau kalian suka dan senang dengan konten seperti ini. Oke, sampai jumpa. Bye.